RUU perampasan aset Bapak kan? RUU perampasan aset itu memang inisiatif dari pemerintah dan terus kita dorong agar itu bisa segera diselesaikan oleh DPR dan ini prosesnya sudah berjalan. Kita harapkan dengan undang-undang perampasan aset itu ya akan memudahkan proses-proses utamanya dalam tindak pidana korupsi untuk menyelesaikan setelah terbukti karena payung hukumnya jelas. Dirampas kan konstitusi kita dirampas, demokrasi kita dirampas. Jadi itu juga suatu hal yang sangat penting. Jadi jangan berpikir juga tentang perampasan aset, ini demokrasi dirampas, kedaulatan rakyat dirampas, konstitusi dirampas. Itu harta yang paling berharga yang saat ini harus kita selamatkan. Saya itu sudah mendorong tidak sekali dua kali. Sekarang itu posisinya ada di DPR. Apakah pemerintah akan mendorong lagi? Masa saya ulang terus. Dan enggak lah. Sudah di DPR. Sekarang dorong saja yang di Depan di dalam memberikan dukungan. Tetapi terkait dengan RUU perampasan aset, kan sampai sekarang DPR belum menerima usulan dari pemerintah. Pasal per pasalnya kita belum menerima. Tepuk jidat ya tentang pernyataan Pak Hasto tadi ya. Kok bisa-bisanya beliau ngomong seperti itu ya, perampasan aset katanya nggak penting dan lain sebagainya lah. Yang saat ini lebih mendesaklah demokrasi kita yang dikangkangi dan lain sebagainya, dibatasi dan lain sebagainya. Demokrasi hal apa sih Pak Hasto yang dibatasi oleh Presiden Jokowi? Apa? Pak Ganjar juga boleh nyalon. Loh, kalah ya kalah, urusan kalah ya kalah. Kalau pertandingan ada menang ada kalah. Kenapa kalau kalah yang disalahin terus Pak Jokowi? Soal kekalahan Ganjar. Gitu loh. Loh, korupsi di negara kita ini sudah sangat tidak wajar. Lah untuk menimbulkan efek jerah, salah satu cara itu miskinkan koruptor. Gitu loh. Dengan cara perampasan aset itu tadi. Lah kok hal kayak gini malah nggak didukung? Ada apa sih Pak Hasto? Kok sampai tidak mendukung hal ini? Kok ngomong sampai harus tidak disegerakan hal seperti ini? Perampasan aset bagi para koruptor. Emang ada apa? Apakah Pak Hasto ketakutan dengan peraturan yang dibuat Pak Jokowi ini? Harusnya yang tukang demo itu harusnya menyuarakan ini. Nggak melulu soal bansos, seakan-akan membela rakyat. Lah, suara dari Pak Jokowi ini kok pada diam semuanya? Mana akademisi, mana mahasiswa? Kok nggak bersuara akan hal yang dikemukakan oleh Pak Jokowi ini? Hari-hari ini kok selalu dengan pemilu curang, bansos, Gibran, Samsul, dan lain sebagainya. Perampasan aset nggak ada. Selain Pak Jokowi yang bersuara, nggak ada tuh yang lain. Apa? Dan Pak Jokowi selalu keras dalam menyuarakan hal ini. Seperti halnya berikut ini ya. Korupsi adalah kejahatan yang luar biasa, yang menghambat pembangunan, bisa merusak perekonomian bangsa, dan juga bisa menyengsarakan rakyat. Kita tahu di negara kita periode 2024 sampai 2022 sudah banyak sekali dan menurut saya terlalu banyak pejabat-pejabat kita yang sudah ditangkap dan dipenjarakan. Tidak ada negara lain yang menangkap dan memenjarakan pejabatnya sebanyak di negara kita Indonesia. Jadi jangan ditepuk tangani. Catatan saya,
2004 sampai 2022 yang dipenjarakan karena tindak pidana korupsi. Ada 344 pimpinan dan anggota DPR dan DPRD, 344, termasuk ketua DPR dan juga ketua DPRD. Ada 38 menteri dan kepala lembaga, ada 24 gubernur dan 162 bupati dan wali kota. Ada 31 hakim, termasuk hakim konstitusi. Ada 8 komisioner. Dengan begitu banyaknya orang pejabat yang sudah dipenjarakan, apakah korupsi bisa berhenti? Berkurang. Ternyata sampai sekarang pun masih kita temukan banyak kasus korupsi. Artinya ini kita perlu mengevaluasi total. Kita perlu perkuat sistem pencegahan, termasuk memperbaiki kualitas SDM, aparat penegak hukum kita, sistem pengadaan barang dan jasa, sistem perizinan, sistem pengawasan internal, dan lain-lainnya. Memang sudah banyak juga yang kita buatkan platform, e-katalog misalnya. Saya dulu masuk, di dalam e-katalog baru ada 50.000 barang yang dimasukkan. Sekarang, saya tadi pagi minta laporan dari Kepala LKPP, sudah 7,5 juta barang yang masuk ke e-katalog. Ini lompatannya sangat cepat sekali. Mengenai penguatan regulasi di level undang-undang, ini juga diperlukan. Apa? Menurut saya, undang-undang perampasan aset tindak pidana ini penting segera diselesaikan. Karena ini adalah sebuah mekanisme untuk pengembalian kerugian negara dan bisa memberikan efek jera. Dan saya harap pemerintah DPR dapat segera membahas dan menyelesaikan undang-undang perampasan aset tindak pidana ini. Kemudian juga undang-undang pembatasan transaksi uang kartal yang mendorong pemanfaatan transfer perbankan. Ini semuanya akan lebih transparan, lebih akuntabel, juga sangat bagus.